Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kenalkan, nama saya Karisma Rama Azhara. Saya dari UIN Syekh Purwokerto, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang mitos dan fakta mengenai anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut dengan ABK. Pada topik kali ini penting untuk dibahas karena masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman yang kurang tepat tentang ABK. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu tidak mampu belajar, kemudian sulit berkembang, atau selalu bergantung kepada orang lain. Padahal anggapan tersebut itu belum tentu benar. Melalui video ini kita akan bersama-sama memahami fakta yang sebenarnya agar dapat lebih menghargai dan mendukung keberadaan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari masih sering ditemukan berbagai stigma dan diskriminasi terhadap ABK. Misalnya, ada yang beranggapan bahwa mereka itu tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah seperti anak lainnya, kemudian tidak bisa berprestasi atau sulit bersosialisasi. Akibatnya, sebagian ABK itu mengalami perlakuan yang tidak adil, kemudian dijauhi oleh teman-temannya, bahkan menjadi korban bullying. Kondisi ini tuh tentunya dapat mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan kepercayaan diri mereka. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar yang dihadapi oleh ABK itu seringkali bukan kondisi yang mereka miliki, melainkan kurangnya pemahaman dan penerimaan dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai anak berkebutuhan khusus. Apa sih anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik atau kebutuhan tertentu sehingga memerlukan layanan pendidikan dan dukungan yang sesuai dengan kondisinya. ABK itu dapat mencakup anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, fisik, autisme, ADHD, kesulitan belajar, maupun kondisi lainnya. Namun, memiliki kebutuhan khusus itu bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan. Setiap anak memiliki potensi yang dapat berkembang apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang tepat. Salah satu mitos yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa ABK itu tidak mampu belajar dengan baik. Faktanya, mereka tetap dapat belajar dan berkembang seperti anak lainnya, hanya saja membutuhkan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyak ABK yang berhasil meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik ketika mendapatkan dukungan dari keluarga, guru, dan lingkungan sekitarnya. Kemudian mitos lainnya adalah bahwa semua ABK itu memiliki kemampuan yang sama. Padahal faktanya, setiap anak adalah individu yang unik. Bahkan anak yang memiliki diagnosis yang sama dapat menunjukkan kemampuan, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada juga anggapan bahwa ABK itu tidak dapat hidup mandiri. Faktanya banyak di luar sana anak berkebutuhan khusus yang mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, dan melanjutkan pendidikan, bekerja, bahkan berkontribusi dalam masyarakat. Kemandirian tersebut itu dapat berkembang melalui latihan, pendampingan, dan kesempatan yang diberikan secara terus-menerus. Selain itu, masih ada mitos yang mengatakan bahwa ABK sebaiknya dipisahkan dari anak lain. Faktanya, pendidikan inklusif justru memberikan kesempatan bagi semua anak untuk belajar bersama, saling memahami, dan menghargai perbedaan. Lingkungan yang inklusif dapat membantu ABK mengembangkan kemampuan sosial serta meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sebagai anggota masyarakat, ada beberapa yang dapat kita lakukan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus. Kita itu dapat memulai dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak memberikan label negatif kepada mereka. Selain itu, kita perlu memberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan sekolah maupun masyarakat. Kemudian
menghargai kelebihan yang mereka miliki, serta menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying. Sikap sederhana seperti mengajak bermain, membantu ketika diperlukan, dan menghormati perbedaan dapat memberikan dampak yang besar bagi perkembangan mereka. Dalam situasi seperti ini, guru bimbingan dan konseling atau konselor juga memiliki peran yang sangat penting. Konselor dapat memberikan edukasi kepada siswa, guru, dan orang tua mengenai pentingnya menerima keberagaman serta memahami kebutuhan ABK. Kemudian selain itu, konselor juga dapat menyelenggarakan program pencegahan bullying, memberikan layanan konseling bagi siswa yang membutuhkan, serta membantu anak berkebutuhan khusus mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan sosialnya. Konselor juga berperan sebagai penghubung antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan setiap anak. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan kesempatan meraih masa depan yang lebih baik. Anak berkebutuhan khusus itu bukanlah anak yang harus dikasihani atau dijauhi, melainkan individu yang memiliki potensi dan kemampuan yang perlu didukung. Dengan memahami fakta yang benar dan menghindarkan berbagai mitos yang ada, kita itu dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah, inklusif, dan menghargai keberagaman. Mari kita sama-sama menjadikan bagian dari masyarakat yang menerima perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara bagi anak berkebutuhan khusus. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.